Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo, Sultan Jaskar. Kembali di akun YouTube saya, Jaskar Project. Nah, kali ini saya mempunyai bintang tamu. Bisa dibilang ini senior juga, Tiang. Senior Tiang, Niki. Nah, dia ada Bli Heri, yaitu Ketua Aliansi Pemuda Hindu Bali Kabupaten Tabanan. Nah, ini juga Bli, ini kan dengan nuansa yang berbeda nih Bli. Ya, benar-benar. Biasanya Jaskarnya itu ruangannya kayak di kamar TV gitu. Mungkin ini auranya kayak apa ya? Ke Balian ya. Okay. Dan juga terima kasih juga nih sama Puri Anom telah memfasilitasi kegiatan podcast Tianki, dan juga Turah Panji juga Tiang juga terima kasih karena menyediakan tempat sebagus Niki juga gitu. Nah, Tiang langsung aja Niki Bli biar nggak terlalu panjang. Kita akan membahas sekarang kan Pagarosi. Nah, di mana di sekarang ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, Niki juga Tiang sudah rangkum di HP-nya Tiang beberapa pertanyaan dari anak muda. Nah, yang pertama gini Bli. Bli, ada nggak hubungan sebenarnya antara perayaan Hari Pagarosi dan Saraswati gitu? Soalnya banyak orang-orang mengira, ada yang mengira ada hubungannya, ada yang mengira tidak ada hubungannya. Gitu. Kalau menurut Bli gimana Bli? Terima kasih ya. Kadek atas pertanyaannya barangkali ya. Sangat luar biasa sekali. Memang benar anak-anak muda kita di era modern ini sudah sangat kritis sekali. Ya, karena sudah tidak sedikit juga yang melakukan proses pendidikan ya sampai ke perguruan tinggi, sehingga banyaklah muncul pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Barangkali ini adalah salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh mereka. Ya, benar sekali. Kalau bisa dijawab, Saraswati dan juga Pagarosi tentu memiliki hubungan yang sangat fundamental sekali, yang sangat terkait sekali. Sebenarnya tetua kita di masa lalu ya sudah sangat luar biasa sekali di dalam merumuskan konsep-konsep keagamaan. Ya, sudah luar biasa ya. Jadi termasuk dalam hal ini adalah konsep keagamaan Hari Suci Saraswati dan juga Pagarosi. Hari Suci Saraswati itu sebenarnya bukanlah hari turunnya ilmu pengetahuan. Ini harus diluruskan begitu ya. Ya begitu. Karena apa? Kenapa saya mengatakan bahwa Hari Suci Saraswati bukan harinya turun ilmu pengetahuan? Karena di dalam peradaban Hindu, Weda sebagai satu-satunya kitab suci agama Hindu yang mutlak ya, itu diterima oleh para maharsi tidak sekali. Ya, tidak sekali. Artinya ada masa-masa tertentu. Ya, apalagi kita kenal ada 7 maharsi penerima sabda Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi 7 resi atau kita kenal sebagai saptarsi. Jadi itu tidak sekali. Sehingga kalau dikatakan Hari Suci Saraswati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan itu kurang tepat. Kurang tepat. Sehingga muncul kembali pertanyaan, lalu Hari Suci Saraswati ini sebenarnya hari apa? Begitu ya. Nah, tentu masih terkait juga dengan ilmu pengetahuan. Hanya saja di dalam arti yang sesungguhnya Hari Suci Saraswati itu adalah hari kita menghormati ilmu pengetahuan. Ya, jadi bukan hari turunnya ilmu pengetahuan, tetapi hari kita menghormati ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan puja bakti ke hadapan ibu kita. Siapa ibu kita? Ibu Saraswati. Ya, Ibu Saraswati. Jadi begitu mengenai Hari Suci Saraswati begitu. Nah, Hari Suci Saraswati yang tidak kalah pentingnya ya, kenapa disimbolisasikan sebagai seorang dewi yang cantik? Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan yang tidak kalah
penting ya ditanyakan oleh anak-anak muda, anak-anak remaja begitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi jawaban yang sangat pasti kenapa ketika Hari Suci Saraswati, hari penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, itu disimbolkan oleh Dewi Saraswati. Ya. Nah, Dewi Saraswati secara simbolis kita tahu bersama dia adalah sosok wanita yang cantik sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat sangat lembut. Ya. Jadi kalau ada seorang cendekiawan ya, mengaku cendekiawan, mengaku pintar, mengaku cerdas, kalau hatinya tidak lembut, maka dia bukanlah pemuja Saraswati. Ya. Jadi dia sebenarnya belum berpengetahuan dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Karena kalau kita menjadi seorang tokoh, menjadi seorang cendekiawan, maka dia harus lembut. Ilmu pengetahuan itu membuat hati siapa saja lembut. Lembut ya. Kalau menjadi seorang presiden yang berpengetahuan, maka dia harus memiliki sifat yang lembut. Ya. Kemudian ketika dia menjadi seorang pengajar, dosen, juga harus memiliki sifat yang lembut begitu. Artinya ilmu pengetahuan yang disimbolisasikan oleh wujud cantik Ibu Saraswati, itu memberikan arti bahwa ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat lembut sekali. Begitu. Kemudian demikian pula di dalam berbagai pustaka suci Weda. Arti Saraswati itu diidentifikasikan sebagai air yang mengalir. Begitu ya. Kemudian di dalam berbagai pustaka suci Weda juga dijelaskan bahwa Dewi Saraswati ini juga diidentifikasikan dengan susu begitu ya, yang lembut, yang penuh rasa manis begitu ya, yang mengalir begitu. Jadi tidak kaku begitu. Nah, kemudian kaitan Hari Suci Saraswati dengan Hari Suci Pagarrosi ini juga sangat luar biasa. Jadi tetua kita di Bali ya sudah sangat luar biasa merumuskan konsep-konsep keagamaan. Nah, setelah Hari Suci Saraswati, biasanya kita melakukan prosesi Banyu Pinaruh. Ya, Banyu Pinaruh, gitu ya. Banyu Pinaruh ini adalah secara aktual kita lihat kita mandi. Mandi, kemudian biasanya mandi itu di tempat yang kompleks ya. Ada ke laut, kemudian bahkan ada yang di Campuan begitu, kemudian ada yang di rumah saja menggunakan air dengan ramuan berbagai macam bunga begitu. Itu tidak masalah, itu sah-sah saja. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitan dengan arti Saraswati itu sendiri, yaitu bahwa Saraswati itu diidentifikasikan dengan air. Nah, kemudian selain juga terkait dengan identifikasi Ibu Saraswati dengan air, Banyu Pinaruh ini juga berkaitan dengan prosesi kita mengilhami ilmu pengetahuan. Artinya menyerap ilmu pengetahuan itu. Ya, menyerap ilmu pengetahuan itu dengan cara mandi. Ya, setelah kita melakukan prosesi pemujaan, persembahyangan begitu ya. Setelah itu kita mandi ke laut. Nah, di sanalah proses kita menyerap ilmu pengetahuan yang disimbolisasikan seperti air gitu ya, mengalir agar menyatu di dalam diri kita. Nah, kemudian ini tidak lupa juga harus saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini, banyak juga yang bertanya, di Hari Suci Saraswati benarkah tidak boleh membaca? Nah, ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh anak-anak muda dan remaja. Sebenarnya jika dikatakan pada Hari Saraswati tidak boleh membaca, itu kurang tepat ya. Kenapa tetua kita menyarankan, tetua kita dahulu ya, itu menyarankan agar di Hari Suci Saraswati tidak membaca? Karena prosesi pemujaan Hari Saraswati itu dianjurkan dari pagi hari. Nah, sehingga
kita secara tidak langsung disarankan sebenarnya agar melakukan pemujaan itu fokus. Nah, kemudian apakah tidak boleh membaca? Boleh. Tetapi setelah melakukan puja baktinya. Setelah melakukan persembahyangan. Bahkan kita dianjurkan untuk melakukan puja mantra Weda. Itu bahkan dianjurkan. Karena ini menjadi momentum yang sangat luar biasa. Kenapa momentum yang sangat luar biasa ini, yang penuh vibrasi kesucian ini, kita tidak manfaatkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang suci. Ya, selain persembahyangan misalnya, setelah memuja Ibu Saraswati, maka wajiblah kita membaca pustaka suci Weda. Itu. Wajiblah juga kita melakukan nama semaranam atau melakukan japa mala. Jadi tidak ada salahnya. Bahkan sebenarnya sangat baik sekali kita melakukan proses literasi, salah satunya dengan membaca. Ya, ini jawabannya yang sangat harus saya tekankan. Nah, tetapi karena orang-orang tua kita dahulu itu tidak menjelaskan secara langsung, maka ada pesan-pesan yang terselubung begitu. Jadi tidak langsung disampaikan. Walaupun tujuannya itu mulia. Nah, karena perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, jadi sekarang anak-anak muda, remaja-remaja sudah mengajukan pertanyaan yang sangat kompleks juga, begitu. Salah satunya itu, kenapa kita tidak boleh membaca di hari Saraswati? Bukan berarti tidak boleh, tetapi ada waktunya setelah prosesi persembahyangan, begitu. Karena di dalam hidup kita tidak bisa tanpa membaca. Ya, mengucapkan kata suci, om dan lain sebagainya, aksara-aksara suci ketika kita sembahyang sebenarnya itu kegiatan membaca dalam arti yang lain. Begitu. Maka kita sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kegiatan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Apalagi di momen hari suci Saraswati yang sangat suci sekali. Nah, saya lanjut mengenai hubungan, jelas sekali. Jadi pagar wesi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Saraswati, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena pagar wesi ini adalah wujud aktual daripada pengejawantahan ilmu pengetahuan. Ya, ketika Saraswati adalah hari penghormatan kita pada ilmu pengetahuan, kemudian di Banyu Pinaruh itu secara simbolis kita menyerap ilmu pengetahuan ya dengan cara mandi. Kemudian di masa selanjutnya, di hari-hari selanjutnya seperti Someribek dan juga Sabuh Mas itu merupakan bagian-bagian lain sampai dengan hari Pagar Wesi. Nah, di hari Pagar Wesi kita dianjurkan untuk memaknai ilmu pengetahuan sebagai benteng, sebagai pagar yang sangat kuat sekali. Nah, untuk apa? Menjaga diri kita dulu. Ya, makanya saya katakan di awal, ketika orang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak mampu mengendalikan diri, maka sebenarnya prosesi pelaksanaan hari Saraswati hingga Pagar Wesi itu tidak ada gunanya. Jadi hanya formalitas yang kosong saja. Maka kalau kita ingin memaknai kemudian mengejuwantahkan prosesi hari Saraswati sampai dengan hari suci Pagar Wesi, maka itu bisa dibuktikan dengan cara membentengi diri dengan ilmu pengetahuan. Apa salah satu contoh bentuk membentengi diri melalui ilmu pengetahuan? Yaitu seperti tadi, hatinya harus lembut, ya, hindari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, terutama di era teknologi seperti sekarang. Ya, ketika kita melihat seolah-olah ada kesalahan orang lain serta merta, kita kadang-kadang langsung memaki, kadang-kadang langsung mencaci. Maka prosesi kegiatan Saraswati yang kita lakukan itu tidak ada gunanya sampai akhirnya di Pagar Wesi. Nah, jadi hari suci Pagar Wesi ini adalah bentuk kita membentengi. Dari semenjak ini dan di hari-hari berikutnya kita harus sudah benar-benar kuat.
pagar kita di dalam diri kuat dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Karena apa? Hari suci Saraswati sampai pagar Wesi ini hanyalah momentum. Tapi sisanya aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan seolah-olah prosesinya Saraswati hingga pagar Wesi ini kita jor-joran melakukan persembahyangan, menunjukkan diri sembahyang Saraswati, kemudian melakukan baca puja weda, kemudian melakukan japa mala, kemudian diupload di media sosial. Tetapi setelah hari suci pagar Wesi, kita mulai ngamuk-ngamuk. Ya, kita mulai emosi, kita mulai mencaci maki. Nah, ini kan bisa dikatakan mubazir gitu ya. Berarti gini beliau, hubungannya Saraswati dengan pagar Wesi itu berurutan, benar? Iya, betul sekali, sangat berurutan. Nah, sekali lagi saya tekankan ini adalah hanya momentum saja. Ya, momentum kita rayakan, tetapi aksinya, actionnya adalah setelah prosesi itu. Bisa nggak kita? Makanya kita diingatkan pada hari suci pagar Wesi ini. Ayo, kuatkan bentengnya. Ayo, kuatkan pengendalian dirimu. Karena besok kamu sudah beraktivitas seperti biasanya. Benar. Ya. Ini adalah momentum. Setelah itulah sebenarnya action yang paling penting kita harus pahami ya. Nah, itu betul hubungannya. Betul. Seperti kan hubungnya saling berurutan, saling betul sekali. Berkaitan satu sama lain berarti berkaitan satu sama lain. Nah, ini juga asik nih. Mungkin kalau saya salahnya pertanyaan saya. Kenapa pagar Wesi ini selalu diadakan hari Rebo gitu? Apakah memang itu memang ada hitung-hitungannya atau gimana tuh? Oke. Untuk hari Rabu itu dalam Wariga ya, ilmu Wariga. Jadi Wariga ini hari Rabu itu kan Buddha ya. Ya, sudah jelas. Kalau secara vibrasinya, vibrasi spiritual Buddha begitu ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya secara sederhana, tidak usah kita terlalu dalam menggali lagi dari nama saja, dari Buddha itu sendiri. Itu sebenarnya sudah bisa memberikan vibrasi spiritual. Jadi kita bisa langsung mengingat ketokohannya gitu ya. Jadi melalui di hari Buddha ini itu ada semacam kita bisa menyerap vibrasi alam melalui semangat kebudayaan gitu ya. Salah satu awatara Wisnu. Ya, salah satu awatara Wisnu kita. Sehingga ini juga menjadi bagian yang tidak kalah penting ketika kita menyerap arti daripada pagar Wesi. Gitu. Kita bisa lihat dari istilah Buddha itu sendiri. Itu bisa kita gunakan untuk menambah penyerapan makna daripada hari suci pagar Wesi. Nah, ini ada titipan soal sih dari teman saya dari Klungkung kan. Mungkin karena dari dulu dia diajarkan seperti itu. Sekarang dia tuh pengen tahu apakah benar nggak ini yang diomongin orang tuanya dulu. Tanya gini beli, kenapa hari pagar Wesi ini libur? Karena dibilang tidak boleh dudukin meja gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, buat beli ini gimana? Apakah itu benar? Soalnya kan pagar Wesi kan memang libur sering biasanya. Libur gitu. Sedangkan pagar Wesi itu dibilang ilmu pengetahuan gitu ya. Bentuk daripada pemaknaan pengendalian diri. Gitu ya. Nah, kenapa tidak di hari-hari itu siswa atau pelajar itu semuanya masuk gitu kan? Ya, betul. Begini, Kumar Sedharma dimanapun berada ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa tetua kita itu sering memberikan pesan-pesan yang tidak tampak begitu ya, artinya matah begitu belum begitu tasak begitu. Kalau diibaratkan seperti buah, pesan-pesannya kadang-kadang terselubung. Nah, seperti saya jelaskan tadi bahwa hari suci pagar Wesi adalah hari di mana kita memaknai proses pengendalian diri dalam diri kita untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Nah, naik di atas meja atau duduk di atas meja bagi kita di dalam tradisi kita Hindu di Bali itu adalah
bentuk tindakan yang tidak sopan. Begitu ya. Kenapa? Meja ini adalah tempat kita meletakkan makanan, meletakkan minuman yang akan kita makan, yang akan kita minum. Nah, ketika kita menempatkan kaki kita di atas meja, menempatkan bagian belakang kita di atas meja, maka itu dianggap tidak sopan, tidak memiliki etika. Sehingga kaitannya dengan hari suci Pagar Wesi adalah kita diajak untuk mengendalikan diri atau menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sopan, perbuatan-perbuatan yang asusila. Salah satunya duduk di atas meja. Itu sangat luar biasa sekali itu pesannya. Tetapi sayangnya itu sering terselubung. Sehingga anak-anak muda atau para remaja itu ingin menanyakan lebih lanjut, karena anak muda zaman sekarang itu tidak mau menerima jawaban hanya mulut itu saja. Dia harus diberikan secara logis, secara filsafat barangkali kalau yang ingin mendalami lebih jauh begitu di jawaban. Nah, kemudian yang tidak kalah tadi pentingnya adalah pertanyaan kenapa hari suci Pagar Wesi, kalau di Singaraja itu disebut Pagorsi begitu ya, cenderung libur dari aktivitas sekolah. Tetapi itu di Bali saja, ya. Kalau di luar Bali itu tidak libur. Seperti di Sulawesi, di Kalimantan yang mayoritas non-Hindu itu tidak diliburkan. Nah, karena kalau di Bali kita mayoritas sebagai penganut Dharma, penganut Hindu, itu diliburkan. Begitu, karena ada banyak aktivitas yang dilakukan di rumah, seperti aktivitas ritual, aktivitas yang berkaitan dengan ritual lah, begitu. Kemudian saya sebenarnya ingin memberikan masukan begitu ya kepada para orang tua, kepada guru-guru, kepada tokoh-tokoh agama begitu ya. Seharusnya dari prosesi hari suci Saraswati sampai Pagar Wesi itu kan hari yang sangat suci. Seharusnya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu harus dimaksimalkan begitu. Nah, seperti misalnya dari hari suci Saraswati begitu. Harusnya di dalam kegiatan misalnya di sekolah sebagai bentuk bakti kita kepada ilmu pengetahuan begitu ya di hari suci Saraswati, kemudian di hari suci Pagar Wesi sebagai bakti kita kepada Hyang Paramesti Guru. Dalam hal ini di skala ini berwujud dengan guru pengajian, kemudian guru Rupake, kemudian guru bapak kita ya seperti bapak ibu pemerintah, kemudian para tokoh-tokoh sang pradna ya, kemudian para brahmana atau sulinggi-sulinggi kita. Ini seharusnya dilakukan aktivitas penghormatan begitu ya. Contoh kalau di sekolah, saya sebenarnya ingin di setiap sekolah itu ada aktivitas penghormatan pada guru. Penghormatan pada guru. Seperti apa misalnya contohnya? Setelah persembahyangan Saraswati, adakanlah semacam prosesi pada Sewanam atau Padanam atau istilah lain nyumbah begitu dalam tradisi Hindu di Bali ya. Apa itu? Yaitu kegiatan menyentuh kaki guru. Kita di Bali, di Indonesia, Hindu di Nusantara itu mengenal pada Sewanam, mengenal Padanam itu karena merupakan bagian daripada tradisi Weda. Itu disebutkan di dalam berbagai pustaka suci Weda. Di dalam Manawa Dharma Sastra juga dijelaskan bahwa salah satu bentuk bakti kita kepada guru adalah menyentuh kakinya. Dan momentum Saraswati ini bisa digunakan. Ini momentum yang sangat sakral sekali, hubungan antara seorang murid, seorang siswa dengan seorang guru. Baik, itu bisa dilakukan di hari Saraswati sampai dengan hari suci Pagar Wesi. Itu momentumnya sangat bagus sekali. Hari suci Saraswati itu adalah penghormatan kita pada ilmu pengetahuan. Kemudian di hari Pagar Wesi kita menghormati guru alam semesta, yaitu Sang Hyang Paramesti Guru. Nah, di dalam wujud skala siapa? Yaitu catur guru itu sendiri. Di sekolah misalnya kita menyentuh kaki guru satu persatu misalnya setelah sembahyang niki. Ini luar biasa sekali edukasinya. Karena apa? Ketika seorang murid menyentuh kaki guru,
itu ada makna spiritualitas. Ya, seorang murid diajarkan untuk bersikap rendah hati, ya, kemudian diajarkan untuk belajar bersabar, kemudian diajarkan untuk mulat sarira, diajarkan untuk bakti dengan guru, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita pulang misalnya, kita cari orang tua kita, sentuhlah kakinya. Ya, itu pahalanya sangat luar biasa sekali. Ya, bahkan awatara-awatara kita, para maharsi-maharsi kita di masa-masa yang lalu, itu menjadikan tradisi sebagai tradisi yang sangat suci. Sangat sakral sekali. Kemudian setelah itu bisa kita melakukan yatra, baik itu yatra ke geria-geria, kemudian ke pura-pura, ketika ketemu dengan tokoh-tokoh suci, sentuh kakinya. Kemudian di gereja misalnya, sentuh kaki Sulinggih. Nanti vibrasi orang-orang suci itu bisa mengalir kepada seorang siswa dan dapat membangun kecerdasan begitu. Nah, yang tidak kalah penting sebelum dipotong Niki, ada kemarin pertanyaan, bagaimana sih caranya menyentuh kaki di dalam tradisi Hindu yang baik dan benar? Nah, saya sampaikan di dalam pustaka suci Manawa Dharma Sastra, hukum Hindu, itu sangat dijelaskan sekali bahwa cara menyentuh kaki orang tua yang baik atau guru yang baik adalah itu tangan kanan menyentuh kaki kanan dan tangan kiri menyentuh kaki kiri. Ya, itu sebenarnya tradisi yang paling benar. Ya, tidak sembarangan, itu ada peradabannya gitu. Itu ada hukum sucinya di dalam Manawa Dharma Sastra. Dibandingkan kita menyentuh tangan. Nah, ini kadang-kadang sering juga saya kritisi para tokoh-tokoh, para dosen-dosen, para orang tua. Di dalam Hindu itu tidak ada tradisi menyentuh tangan atau mencium tangan. Ya, barangkali itu tradisi non-Hindu begitu ya. Kalau di Hindu itu tradisinya adalah menyentuh kaki. Nah, gitu udah beli sebenarnya memang kayaknya sih beli perbincangan seperti ini kayak sebenarnya memang rutin harus dilakukan. Ya, soalnya pertanyaan teman saya yang tadi itu bilang bahwa gak boleh duduk di meja, duduk di bangku. Kalau dia nanya ke warganya, kalau keluarga pasti bilang nak muluk gitu. Makanya mungkin kalau kita buat perbincangan seperti ini, kayak tadi saya nanya ke Beli bisa menjawab. Jadinya teman saya yang menonton juga tahu jawaban yang paham, jawaban yang seharusnya dia dapatkan gitu. Daripada bertanya-tanya, jadinya gitu. Soalnya anak muda sekarang kan, adi miso gitu dia tuh nggak mau jawaban nak muluk gitu. Betul. Alasannya apa? Sedangkan para orang tua dulu itu memang agak seperti itu, selalu membuat kata-kata yang sudah dimengerti, tetapi ada tujuannya. Tujuannya mengerti. Ya, itu. Nah, satu lagi, maaf Niki, mumpung momennya sangat bagus. Nah, kenapa kita lebih dianjurkan menyentuh kaki dibandingkan mencium tangan? Karena ini ada perputaran energi, yaitu energi yang disentuh dan energi yang menyentuh. Ketika seorang murid, seorang siswa menyentuh kaki guru atau kaki orang tuanya, maka seorang guru, seorang tua wajib memberikan restu. Ya, ini disebut mudra yang memberikan restu. Ya, makanya dari sini muncullah energi. Nah, ketika kita mencium tangan orang tua atau mencium tangan Sulinggih, mencium tangan guru, dia tidak akan mampu memberikan mudra karena tangannya sudah dipegang, sudah dicium, maka dia tidak memiliki kesempatan secara bersamaan memberikan restu. Ya, ini mudra yang sangat luar biasa. Ya, ini mudra sangat luar biasa ini. Restu ya. Restu. Ketika seorang anak, seorang murid menyentuh kaki, maka orang tua wajib. Jangan diam aja. Jangan diam aja. Ini bagian dari bentuk penghargaan, penghormatan, restu kepada yang menyentuh kaki. Itu dulu. Harus teman-teman anak muda terutama harus pahami nih Tapi memang harus dipahami soalnya hal seperti itu saya pun tidak pernah melakukan tidak pernah melakukan seperti itu. Asung karya kalau beli sudah biasa. Saya nggak pernah soalnya. Terutama dengan orang tua. Kan pendidikan yang kita tahu di sekolah kadang-kadang berbeda dengan di lapangan soalnya. Gitu bedanya. Nah, yang lanjutkan ke pertanyaan kedua beliau. Nah, saya seperti ini beliau. Perayaan Pagorosi itu adalah memuja Tuhan sebagai guru yang sejati. Di sini timbul sebuah pertanyaan, maksud guru sejati itu apa, Bli?
Ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Dari mana pertanyaannya nih? Ya, mengumpulkan dari undang-undang luar biasa sekali. Oke, saya akan jawab ya. Oke, jadi memahami seorang guru itu sangat penting sekali. Ya. Tetapi izinkan juga saya ingin menyebut salah satu guru saya, yaitu Bapak Ketut Donder. Ya, jadi saya banyak memahami tentang ilmu pendidikan di dalam Hindu ketika saya bertemu dengan beliau. Ya, ketika saya melakukan studi di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Pertemuan kita singkat, tetapi walaupun singkat, saya menyerap banyak ilmu dari beliau, terutama tentang pendidikan Hindu. Nah, dari beliau juga, ini saya berikan hormat dulu pada beliau ya, pada Nam ya, yang mengaturkan rasa hormat kepada beliau ya. Dari beliau juga saya memahami bahwa arti seorang guru yang sebenarnya. Jadi selama ini kita tahu ada banyak guru ya. Di dunia ini sekarang itu ada banyak guru. Ya, ada guru matematika ya, ada guru guru bahasa Indonesia, ada guru fisika, ada guru agama, begitu, ada guru olahraga, ada banyak guru. Nah, tetapi saya yakin guru-guru itu tidak memahami esensi seorang guru. Ya, betul. Pertama, betul. Ya, pertama dulu, apa sih arti kata guru itu? Ya, nah di dalam tradisi Hindu ya, di dalam tradisi Hindu pada khususnya ya, guru itu berasal dari suku kata gu dan ru, yaitu gunatita dan rupa warjita. Ya, jadi seorang guru atau berasal dari kata suku gu ya, gu itu artinya orang yang sudah mampu melampaui sifat-sifat keduniawian sebenarnya. Ya, seorang guru adalah orang yang telah mampu melampaui sifat-sifat keduniawian. Jadi seorang guru sudah tidak lagi menunjukkan hal-hal yang sifatnya duniawi begitu ya, seperti gengsi begitu ya, kemudian memamerkan kekayaan, kemudian menggunakan atribut-atribut yang menimbulkan rasa rasa-rasa kesombongan dalam dirinya begitu. Itu sebenarnya arti guru. Ya, makanya kalau kita mencerna arti suku kata gu dalam arti guru itu susah ditemukan. Ya, susah sekali ditemukan. Apalagi di era modern seperti ini ya. Jadi tidak sedikit juga guru yang malah terjerumus dalam kawah keduniawian gitu ya. Betul. Kawah keduniawian. Nanti bisalah teman-teman Umar Sedharma sekalian menerjemahkannya. Nah, bukan berarti ini kebenaran. Ini kita ambil dari pengertian guru gitu. Artinya seorang guru adalah orang yang sudah melampaui sifat-sifat keduniawian. Artinya sudah rasa punya sifat rakus, loba, sombong, iri hati, dengki yang mengarahkan kepada sifat-sifat adharma begitu ya. Itu harusnya sudah tidak ada di dalam diri guru. Karena kalau ada, itu bisa saja menginspirasi murid-muridnya, menginspirasi siswa-siswanya. Karena guru itu contoh gitu ya. Karena guru adalah tauladan. Makanya memegang kata guru, mengemban semangat keguruan itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ru. Suku kata ru di dalam arti guru adalah rupa warjita. Jadi pengertian rupa warjita adalah orang yang sudah mampu melampaui rupa. Artinya rupa itu adalah bentuk-bentuk fisik. Ya, misalnya barangkali ada guru yang gengsi ketika datang ke sekolah atau mengajar menggunakan pakaian biasa-biasa saja. Barangkali ada. Tapi dalam arti guru yang sesungguhnya itu udah keliru. Ya, jadi seorang guru adalah orang yang memang apa adanya. Gitu. Artinya dia muncul dari dirinya sendiri. Nah, jadi tidak memaksakan diri.
kalau misalnya dia hanya memiliki pakaian, kemudian dia memiliki keadaan fisik seperti normal-normal begitu ya, dia menerima apa adanya. Nah, menerima apa adanya. Jadi dia sudah mampu melampaui hal-hal atau rupa dunia atau fisik begitu ya, yang lebih baik lagi. Ya, yang lebih baik lagi. Dia sudah mampu mengendalikan sifat-sifat keduniawian yang mampu menggerogoti dirinya. Nah, itu pengertian guru yang sebenarnya gitu. Dan ini sangat sulit sekali, gitu, ya. Sangat sulit sekali. Makanya memegang atau mengemban semangat keguruan itu harus mengerti arti guru. Ya, kalau misalnya lebih sulit mengemban kata guru ini untuk ditanamkan dalam diri, lebih baik gak usahlah menyebut kata guru, karena itu bisa memperkosa kesucian kata guru. Lebih baik sebut saja kata pengajar, gitu ya. Nah, pengajar begitu aja. Makanya tidak menodai, karena banyak sekali fenomena-fenomena, misalnya di media sosial, di TV, guru melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada siswa. Kemudian seorang guru melakukan kekerasan yang tidak terukur kepada siswanya. Seorang guru menggunakan narkoba begitu ya. Makanya ini ke depan harus juga dinetralisir, terutama pengertian seorang guru sebagai ibu bapak pemerintah. Berarti gini dulu ya, di sini kan menanyakan tadi kan Tuhan sebagai guru yang sejati. Betul. Berarti Tuhan itu termasuk orang tua atau guru-guru pengajar, maksudnya? Itu pengertian gininya. Oke, saya paham maksudnya. Jadi guru dalam arti sebagai Tuhan ya. Nah, makanya di dalam Hindu itu kita mengenal percikan Tuhan, yaitu Atman di dalam diri kita. Nah, ketika kita memahami esensi guru sebagai Tuhan, itu juga ada di dalam diri. Maka ini sangat terkait dengan pengertian kata guru tadi, Gunatita Rupa Warjita. Ketika seseorang sudah melampaui sifat-sifat duniawi, maka yang muncul adalah karakter-karakter Atman yang ada di dalam diri kita, yang teraktualisasi melalui budi pekerti yang luhur, melalui wacika, melalui kayika, melalui manacika begitu. Nah, inilah aktualisasinya. Maka ketika di hari Pagar Wesi itu adalah memuja yang para mesti guru secara niskala, secara skala, kita menghormat kepada guru-guru seperti seorang brahmana, orang tua, kemudian guru dalam arti yang melakukan proses pendidikan di sekolah, kemudian ibu bapak pemerintah begitu ya. Nah, tetapi guru-guru yang sebenarnya, walaupun kita memiliki konsep catur guru, tetapi seorang guru harus juga memahami arti guru, yaitu orang yang mampu mengaktualisasikan karakter Atman yang ada di dalam diri kita sebagai pengejuantahan guru di sekali. Gitu. Nah, ini juga saya harus mengkritisi ya, karena di dalam Hindu begitu ya, guru atau bapak ibu pemerintah itu juga disebut sebagai guru, ya, masuk di dalam bagian catur guru, yaitu disebut sebagai guru wisesa. Disebut sebagai guru wisesa. Nah, sebenarnya ini kurang cocok menurut saya pribadi ya. Kenapa kurang cocok? Karena seorang guru itu adalah dia berada pada golongan Brahmana di dalam sistem warna kita. Sedangkan seorang bapak ibu pemerintah sebenarnya dia masuk pada bagian ksatria sebenarnya, yaitu bela negara, menjaga negara. Makanya kalau kita runut dari sejarah sebenarnya, di dalam pemahaman saya, yang disebut sebagai guru wisesa itu adalah bagawanta atau purohita yang ada atau yang duduk di dalam pemerintahan. Itu sebenarnya baru layak disebut sebagai guru wisesa, guru yang mengendalikan jalannya pemerintahan. Bukan bapak pemerintah, bukan presiden, bukan
DPR. Kalau itu kita jadikan acuan seperti DPR misalnya yang sering melakukan korupsi ya, mencandu narkoba, itu menodai sekali itu. Ini Umar Sedarma mohon dikritisi juga. Ya, artinya tidak mesti Umar Sedarma harus membenarkan pendapat saya ya. Tetapi dalam arti catur warna, seorang guru itu adalah lahir dari semangat kebrahmanaan. Kalau sedangkan negarawan dalam arti seorang DPR, presiden, baik legislatif maupun yudikatif begitu ya, jaksa agung, itu lahir dari semangat kesatria. Karena dia tuh ibarat pahlawan kayaknya. Iya. Pahlawan, terus dia tuh ibarat wakilnya kita untuk omongan kita tuh harus didengarkan mereka dan mereka harus fasilitator kita sebagai masyarakat begitu. Nah, bukan berarti saya mengkerdilkan konsep berpikir orang tua zaman dahulu nih. Nah, cuman ini perlu menjadi pertimbangan karena ini merupakan bagian dari konsep berpikir umat Hindu. Jangan sampai konsep ini sampai salah begitu ya, atau keliru begitu bagi generasi kita ke depan. Ayo kita bareng-bareng merumuskannya kembali nanti. Nanti. Siap. Nah, ini pertanyaan lagi dari teman saya. Bli, apa sesungguhnya yang menyebabkan anak muda zaman sekarang bahkan sejak dulu tidak mengetahui makna sesungguhnya dari perayaan Hari Raya Pagarosi dan hanya merayakan secara seremonial saja gitu, Bli? Iya, betul. Kan bayang gitu, Bli. Kalau saya dulu tuh disuruh sembahyang, ya saya tahu sekarang tuh Pagarosi sembahyang, tahu, tapi saya nggak tahu makna tujuannya sembahyang itu apa sih, itu yang saya nggak tahu. Gitu, Bli. Benar sekali ya. Jadi ini menjadi problematika hampir semua masyarakat Hindu begitu ya. Apa sih sebabnya anak muda itu tidak begitu memahami, tidak begitu memahami prosesi atau momentum pelaksanaan Hari Suci Saraswati dan juga Hari Suci Pagarosi. Ini harus kita lihat dari berbagai perspektif, gitu ya. Ini kita harus lihat dari berbagai perspektif. Nah, kalau kita lihat dari perspektif pendidikan, begitu ya, baik pendidikan formal, pendidikan non formal, ya, itu memang kalau kita lihat dari sejarahnya, kita baru proses metaki-taki, gitu ya. Kita baru proses metaki-taki. Jadi di Indonesia ini agama Hindu ini kan bisa dikatakan baru, begitu ya, baru seperti proses pendidikannya. Misalnya apa? Kita kekurangan misalnya pembangunan sumber daya manusia di keluarga, seperti pemahaman orang tua terhadap ilmu pengetahuan Hindu atau pelajaran Hindu, gitu. Ini kekurangan kita. Oke lah, nanti kita akan perbaiki terus menerus ya ke depan, gitu. Mudah-mudahan generasi kita ini sudah banyak yang kuliah di perguruan tinggi Hindu, ini menjadi terobosan ya, menjadi terobosan yang baru nanti. Itu pertama, terutama di pendidikan keluarga ya, itu masih kurangnya edukasi, begitu ya, kurangnya edukasi. Ini kita harus akui bersama. Ya, saya akui juga. Ya, harus kita akui bersama. Gitu. Nah, sedangkan sebenarnya orang tua itu adalah guru yang utama. Guru yang utama, terutama di dalam hal pendidikan keagamaan. Ya. Makanya pada kesempatan ini orang tua sudah semestinya memperkaya khasanah pengetahuannya, karena kita lihat di toko-toko buku itu sudah banyak diterbitkan buku-buku Hindu, begitu ya, sudah banyak diterbitkan buku-buku Hindu dan juga karya dari anak-anak muda yang sangat brilian ya. Nah, ini juga bisa menjadi jalan untuk memperkaya ilmu pengetahuan orang tua di rumah, sehingga anak-anak kita itu paham betul mengenai tradisi-tradisi suci, hari-hari suci keagamaannya, begitu. Jadi emang betul seperti kadang-kadang kan saya setuju dengan Beli bahwa yang terdekat harus mengajarkan ini adalah keluarga. Ya. Betul. Ketika saya dulu juga menanyakan ke keluarga saya,
Bu, kenapa ini pakai Rosi gini Saraswati? Dia nggak tahu jawabannya. Pasti dia jawabnya, nak mulu gitu. Iya. Mungkin juga ini tanggung jawab generasi Tiang juga. Generasi Tiang, mungkin untuk generasi Tiang tuh bisa merubah sikap ini. Betul. Dimana kalau nanti anak-anak Tiang mungkin pas saya nikah ada punya anak, kalau anak saya bertanya, saya bisa menjawab. Betul. Ya, itu mungkin generasinya Tiang perlu. Dan juga memang perlu diadakan acara seperti ini di luar dari sekolah gitu, Bli. Karena kadang-kadang karena minimnya tempat informasi agama Hindu ini membuat anak-anak muda nih nggak tahu Hindu itu apa sebenarnya. Dia cuma tahu, kalau saya terus terang, kalau saya tuh jadinya Hindu tuh kalau dia sembahyang, ayo sembahyang, ngerti saya sembahyang, tapi maknanya itu yang saya nggak ngerti. Dan saya tanya ke orang tua juga, dia juga bingung menjelaskan gitu soalnya. Itu emang perlunya peran dari orang tua yang betul. Yang pertama adalah peran orang tua, yaitu guru kita di rumah, itu yang paling utama gitu ya. Karena mengajarkan anak tentang ilmu agama, tentang Weda begitu ya, itu merupakan bagian daripada tanggung jawab menciptakan anak yang suputra. Jadi anak yang suputra bukan saja dilahirkan menjadi suputra, tidak. Jadi ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Salah satu proses adalah mengedukasi, mendidik mereka dengan ilmu-ilmu keagamaan. Ya. Gitu. Nah, itu yang paling penting sekali. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan, pengayaan di bidang pendidikan yang sifatnya di luar sekolah maupun di luar keluarga. Ya, seperti misalnya kalau di pura. Kalau di pura pelaksanaan yatnya itu hendaknya diisi dengan kegiatan-kegiatan Dharma Wacana, ya, betul. kegiatan Dharma Tula begitu. Demikian juga dengan penglingsir kita, tokoh-tokoh Hindu, demikian juga dengan para subra, para sulinggi kita, alingsir kita ketika misalnya hadir di dadye, kemudian di kawitan, hendaklah diisi juga dengan beberapa waktu saja dengan Dharma Wacana. Tapi ini tantangan juga, beli tantangan. Betul. Kalau ketika beli ngadain Dharma Wacana di sebuah pura, kalau orang muda tuh melihatnya, bosen zaman gitu. Ya. Nah, ini memang perlu ada gimana mengemasnya agar kegiatan ini kelihatan lebih mudah gitu loh, beli. Kelihatan lebih mudah. Ya, betul. Dan tidak terlihat membosankan. Nah, ya. Itu yang membuat ketika mendengar Dharma Wacana, anak muda nih, ikut yuk. Nah, itu yang susah, beli. Nah, gitu. Betul, itu kan salah satu saja di pura, kemudian di dade. Demikian juga melalui peranan teknologi. Nah, di peranan teknologi ini juga sangat signifikan sekali ya. Nah, jadi para tokoh-tokoh, para intelektual Hindu, cendekiawan Hindu, sulinggi kita juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjamah anak-anak muda. Karena apa? Teknologi ini merupakan kemasan yang sangat jitu ya untuk menyentuh anak muda. Gitu. Ibarat milenial lah. Betul sekali. Karena apa? Teknologi ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari eksistensi Hari Suci Saraswati. Pemaknaan Hari Suci Saraswati. Kenapa? Nah, di dalam Hindu, Ibu Saraswati itu adalah sakti daripada Dewa Brahma, ya kan? Sakti daripada Dewa Brahma. Nah, di dalam filsafat Hindu, sakti ini adalah perangkat lunak daripada Dewa Brahma. Nah, sedangkan Dewa Brahma adalah perangkat kerasnya. Iya, karena apa? Kalau kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, Saraswati ini adalah softwarenya, Dewa Brahma ini adalah hardware-nya. Ya, makanya kalau sekarang ada teknologi, harusnya kita tidak terheran-heran karena semangatnya muncul dari keberadaan Ibu Saraswati dan Bapak kita Dewa Brahma begitu. Nah, saya setuju dengan hal ini. Ya. Ketika bilangnya harus sekarang perannya media sosial, sosial. Nah, ketika kita ngomongin media sosial, di sana ada anak-anak muda. Tetapi ketika kita ngomongin agama di sana, yang tahu agama ini kebanyakan orang-orang dewasa, orang tua. Dan orang-orang tua ini tidak
begitu mengerti dengan media sosial. Nah, itu permasalahannya. Jadi Bli. Betul. Untuk pengemasannya ini perlulah dirinya. Ya, betul. Oke, saya memahami tentang hal itu. Tetapi walaupun kemasannya kadang-kadang sederhana, ada juga anak-anak muda atau para tetua yang melihat bukan dari kemasan, tetapi dari ketokohannya. Dari ketokohan, dari kecendekiawanannya, dari ilmu-ilmunya. Itu tidak bisa dipisahkan begitu. Kemudian ini juga harus kita bahas. Sekarang anak-anak muda ini sudah banyak yang kuliah begitu ya, sekolah di perguruan tinggi Hindu. Nah, juga sudah banyak yang terjun di dalam kancah teknologi begitu ya. Sudah banyak ada konten-konten kehinduan melalui channel-channel yang dibuat oleh mereka. Kemudian juga di Kementerian Agama sudah ada penyuluh agama Hindu, dan terutama di Tabanan Niki, saya sangat mengapresiasi sekali penyuluh-penyuluh Hindu yang ada di Kabupaten Tabanan ya. Itu memanfaatkan media sosial dengan berbagai kemasan begitu ya, untuk disebarkan ya, disiarkan kepada masyarakat luas. Ini saya selaku ketua Aliansi Pemuda Hindu Bali sangat mengapresiasi ya kegiatan-kegiatan itu, dan juga saya berikan penghormatan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yang kemarin hadir melantik kami ya. Jadi program ini sangat bagus sekali dan bisa diteruskanlah untuk ke depan. Nah, ini salah satu jalan-jalannya ke depan nanti. Kalau di masa lalu, okelah, kita harus pinggirkan dulu. Karena di dalam hidup kita ada yang namanya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, yang masa lalu, ayo kita jadikan pengalaman. Ya. Kita sambut masa-masa yang akan datang dengan semangat anak muda. Semangat anak muda dengan cara menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan. Makanya perangkat lunak, perangkat kerasnya harus sejalan. Ilmu pengetahuan dalam arti memahami Weda sebagai perangkat lunaknya diserap ke dalam diri, kemudian diaktualisasikan baik melalui teknologi, perangkat kerasnya begitu. Ini merupakan ruh daripada semangat Hari Suci Saraswati. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman lah. Betul sekali. Nah, ini Bli, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman Bli. Bli, apa langkah dan inovasi dari Aliansi Pemuda Hindu Bali Kabupaten Tabanan agar anak muda zaman sekarang tetap merayakan Pagorosi, namun di waktu yang bersama mereka paham akan arti dan makna dari Hari Raya Pagorosi? Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya yang sangat fundamental sekali dan berpijak sekarang untuk melompat ke masa-masa yang akan datang. Inovasi itu. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Jadi begini, Aliansi Pemuda Hindu Bali di Provinsi Bali ini sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Ya, jadi tahun ini kita masuk usia yang kedua tahun, gitu ya. Nah, sedangkan di Kabupaten Tabanan ini kami baru saja dilantik di Hari Suci Saraswati yang kemarin, yang sudah lewat. Ini harinya sangat luar biasa dan tempatnya juga luar biasa, yaitu di Pura Luhur Batu Karu. Nah, tentu kita punya program-program ke depan. Salah satu program kita adalah di bidang pendidikan keagamaan. Jadi ke depan kita bersama rekan-rekan yang ada di Aliansi Pemuda Hindu Bali Kabupaten Tabanan akan menyambangi sekolah-sekolah. Menyambangi sekolah-sekolah baik dari tingkat SD, SMP, SMA, baik perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tabanan. Dan di sana kita akan melakukan proses penyampaian ya pesan-pesan kehinduan begitu ya. Salah satunya mengenai tradisi-tradisi suci, mengenai hari-hari suci. Ya, salah satunya nanti adalah Hari Suci Saraswati hingga Pagorosi. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari suci seperti itu untuk menguatkan rasa bakti kita, serada kita, kecintaan kita kepada Hindu kita itu. Nah, itu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bli. Ya. Misalkan teman-teman yang menonton nih pengen ikut Aliansi Pemuda Hindu Bali di Kabupaten Tabanan, bagaimana caranya, dan yang terakhir
pesan singkat beliau untuk menutup channel saya ini. Oke, terima kasih. Jadi sangat gampang sekali ya. Sekretariat Aliansi Pemuda Hindu Bali itu ada di kantor PHDI Kabupaten Tabanan. Ya. Di kantor PHDI Kabupaten Tabanan itu gampang sekali dicari. Nah, kemudian kalau ingin bergabung dengan Aliansi Pemuda Hindu Bali, itu yang pertama syaratnya dia masih muda. Ya, dia masih muda, walaupun dia masih sudah kuliah begitu ya. Tetapi kalau dia masih muda, ya kisaran umur di bawah 35 tahun. Kisaran umur 35 tahun. Nah, itu akan kami ajak bergabung. Gitu, ya. Tetapi bagi yang sudah di atas umur 35 tahun, tentu kita akan minta sumbangsih pemikiran nanti. Ya, kita minta sumbangsih pemikiran. Nanti untuk menghubungi bisa lewat saya pribadi. Ya, nanti nomornya bisa dicantumkan di sini ya. Siap. Bisa dicantumkan di bawah sini. Nanti bisa dihubungi. Nanti kita ada banyak program-program. Terutama di masa pandemi ini, kita masih punya 1000 masker. Kita masih punya hand sanitizer. Kita masih punya cairan penyemprotan dan juga alat-alat APD lainnya. Ya, kita masih punya banyak untuk akan kita salurkan ke tempat-tempat vital yang ada di Kabupaten Tabanan, terutama yang vital penularannya, begitu ya. Nah, kemudian juga kita akan menyasar gereja-gereja yang aktif melakukan kegiatan pasraman. Kita juga akan salurkan ke sana untuk mendukung dan menyelamatkan Sulinggih kita, begitu ya. Itu tujuan kita. Gitu. Mudah-mudahan Sulinggih kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, itu caranya. Kemudian pesan singkatnya beli. Oke. Jadi anak muda itu harus bangkit. Ya. Di dalam peradaban Hindu kita mengenal tokoh Swami Wiwekananda. Jadi dia adalah tokoh muda yang sangat memiliki semangat juang yang luar biasa. Ya, maka kita harus meniru tokoh-tokoh muda seperti itu. Hindu adalah agama kita. Maka ayo kita jaga kehinduan kita dengan cara memahami ajaran suci Weda, kemudian resapi dan aktualisasikan bersama-sama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Niscaya kita tidak akan goyah. Dharmaning Gunawidya, Mahardika. Itu ininya beli. Ya, kita semangatnya. Ya, itu yel-yel Aliansi Pemuda Hindu Bali. Ya, terima kasih beliau telah datang sebagai narasumber yang udah kayaknya tadi yang megang kamera saya udah gini-gini semuanya. Udah lama. Dari awal tadi akhir sudah jelaskan mengenai Saraswati dan Pagarusi, itu sudah sangat jelas, dan pertanyaan dari teman-teman yang juga sudah dijawab sangat beli. Dan semua pertanyaan sudah dapat jawabannya. Nah, akhir kata tadi saya buka dari Om Sosial Jali, sekarang Prama Santi. Om Santi.